Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan cara menghitung power factor tanpa menggunakan alat pengukurnya. Sebenarnya untuk power factor sendiri itu ada alat ukur berupa Kospi meter, juga bisa diukur menggunakan wattmeter. Jadi kalau kita melakukan pengukuran watt menggunakan wattmeter itu ada tertera di situ power faktornya. Kadang jika kita hanya mengalihkan volt dikali ampere pada wattmeter, itu tidak akan mendapat sesuai dengan watt yang tertera pada wattmeter jika tidak kita kalikan dengan power factor itu sendiri. Dan untuk selama ini penghitungan watt saya ternyata yang saya hitung adalah watt semunya, bukan watt real atau watt aktif sebuah lampu. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk rekan-rekan yang sudah meniru cara mengukur lampu atau cara mengukur watt yang saya peragakan. Namun kabar baiknya dengan menggunakan paham yang saya pelajari, yang telah saya terapkan selama ini, itu tidak berakibat fatal bagi lampu yang saya kerjakan, karena nilai wattnya selama ini saya turunkan. Selama ini saya mengurangi watt real dari kinerja lampu yang dipakai. Jadi lampu yang saya kerjakan tidak bekerja dengan paksa, karena yang saya setel adalah watt di bawah dari watt realnya ya. Sedikit analisis sederhana dari power factor, seperti ini rumusannya ya, yang saya temui. Power factor itu sendiri adalah yang di bagian ini atau bagian Kospi ya, berada di antara daya semu, daya aktif dan daya reaktif. Ketiganya saling berkaitan sehingga mendapatkan power factor itu sendiri. Untuk mencari power factor, rumusannya adalah kita harus membagikan daya aktif dan daya semu dari sebuah barang elektronik. Dalam hal ini saya akan mengaitkannya dengan sebuah lampu LED ya, karena rangkaian lampu LED sendiri menggunakan driver yang berbeda-beda. Jadi Kospi-nya atau power faktornya itu pasti sangat dipengaruhi oleh driver bawaan dari lampu. Dan apa untungnya mempelajari power factor ini? Untungnya adalah kita bisa mengetahui mana driver yang boros dan mana driver yang hemat listrik. Jadi ibaratkan power factor itu bisa kita ibaratkan dengan minuman soda, tapi dalam hal ini karena tidak memiliki minuman soda, saya mengibaratkan sebuah kopi ya. Ini kopi, singkirkan dulu yang mesin-mesinnya. Ibarat kopi, aduh susah sekali. Daya semu dari kopi ini adalah jika kita mengukur kopi dari batas atas kopi ini sampai batas yang bawah, itu daya semunya. Jadi kita membayar ke PLN full dari atas sampai di bawah ini, sedangkan pemakaian lampu sebenarnya tidak semua ampere ini yang kita pakai, karena dalam kopi ini tentu saja akan menyisakan ampas ya. Ampas ini adalah daya reaktif atau kafar, kilovolt ampere reaktif, yang artinya
walaupun kita bayar tapi tidak kita pakai. Jadi cover ini adalah energi listrik yang terbuang sia-sia. Jadi seperti itu ya pemahamannya. Sebenarnya tidak sia-sia karena energi listrik ini kita pakai ke drivernya. Jadi semakin banyak daya aktif dalam kopi ini, maksud saya dalam sebuah rangkaian elektronik berupa lampu, maka informasinya semakin baik. Jadi semakin banyak daya aktif berarti semakin sedikit daya reaktif. Sebaliknya, jika semakin banyak daya reaktif berarti semakin sedikit daya aktif. Dan informasi katanya dari PLN memberikan toleransi 0,85 Kospi untuk setiap driver, untuk setiap alat elektronik atau pemakaian di rumah kita. Jika pemakaian Kospi di bawah 0,85 atau power factor pemakaiannya di bawah 0,85, mungkin hitungan per bulan, maka akan dikenakan denda ya. Jadi seperti itu. Kadang jika kita membaca sebuah lampu, misalkan ini sekitar 100 watt dari pabrik, itu dihitung arus DC-nya. Tapi dalam pemakaian di rumah kita ampernya lebih ya. Tergantung driver yang digunakan. Semakin kecil daya reaktif yang digunakan berarti lampu itu semakin kurang membuang daya reaktif yang sia-sia dalam penggunaan rumah kita ya. Jadi ingat, ini paham saya ya, bukan paham tertulis di buku. Untuk mempelajari secara matematis nanti akan saya taruh di link dalam video ini. Teman-teman bisa mempelajarinya di situ karena yang memberikan teori seorang insinyur ya. Saya hanya menggambarkan secara mudah dipahami oleh teman-teman saja. Nah, ini saya menggambarkannya seperti kopi ya. Ketika saya minum, ampasnya tidak akan saya minum dan akan saya buang. Itulah gambaran daya reaktif, daya yang sia-sia di sebuah lampu. Ini dia ya. Dalam pemakaian di PLN tentu saja akan terhitung seluruhnya, daya semu kilovolt ampere. Tapi untuk menentukan watt real dari sebuah lampu, kita harus mencari daya aktifnya. Dan Kospi ini hanya ada pada rangkaian atau pada arus listrik bolak-balik ya. Untuk arus listrik DC itu tidak ada. Jadi Kospi tidak ada pada arus listrik DC. Dengan kata lain, jika kita melakukan pengukuran real melalui arus DC lampu ini, maka wattnya sesuai, jadi watt pabrik. Tapi pemakaian di PLN tentu saja akan mengikuti daya semunya atau full ditambah dengan daya reaktifnya. Oke, lanjut. Kita akan mencoba cari Kospi dari sebuah lampu tanpa menggunakan alat Kospi meter ataupun wattmeter. Semoga saja ini tidak menuai komplainan karena ini paham dari BW Teknisi Gadungan. Sini saya akan membedakan Kospi dari lampu LED 3 jenis ya. Ini driver transformerless
driver IC yang menggunakan induktor sebagai filter, dan yang menggunakan driver dengan tipe power supply switching ya, SMPS. Pertama kita mulai dulu dari driver yang ini. Langsung saja 0,047 ampere. Nol koma nol empat lima ampere. 0,105 ampere. Ketiga sudah dicatat. Kita lanjut pada pengukuran arus DC-nya. Nol koma nol delapan puluh ampere. Dan untuk pengukuran DC kita harus langsung mengukur mengalihkan dengan tegangan atau voltase chip full pada rangkaian DC ya, bukan dikalikan dengan 220 volt. Kita lanjut pada rangkaian SMPS ini di paralel dan arusnya 0,405 ampere. Pada rangkaian transformer rush kita harus memotong jalurnya, dan jangan lupa untuk pemasangan pastikan sudah terpasang pada alat pengukur arus sebelum kita nyalakan. Jangan sampai kita sudah nyalakan dan elko-nya meledus. Terbaca arusnya 0,086 ampere dalam ampere DC. Di sini kita sudah mendapatkan nilai ampere AC dan DC-nya. Untuk ampere AC langsung kita kalikan dengan 200 karena di sini 230 volt ya. Kebetulan tegangan di sini ada di 230 volt, jadi kita kalikan dengan 230 ya. Karena di kantor penggunaan daya besar di sini. Untuk rangkaian transformer 105 dikali 230 menjadi daya semuanya 24,15. Untuk SMPS 0,045 kali 230 10,35 watt ya, untuk watt semu. Ingat, untuk watt semu. Untuk IC driver
0,047 kali 230 menjadi 10,81 watt semu. Ini untuk watt realnya karena diukur dari rangkaian DC nya. Jadi 14 pcs dikali 3 volt menjadi 42 volt, dikali ampernya, ampere DC nya 0,086, mendapati cuma 3,612 watt. Jadi 3 watt lebih, hampir 4 watt. Sekarang untuk IC driver. Untuk IC driver sendiri, mana tadi? Ini ya. Menggunakan 6 volt kali berapa ini? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 volt kali 12 dikali 0,080 sama dengan 5,76 watt. Untuk AC tadi coba 0, ada kekeliruannya. Untuk watt AC nya saya tulis 0,81 di sini. 0,047 dikali 230 sama dengan 10,81. Mohon maaf teman-teman, untuk yang penghitungan SMPS ini salah ya. Bukan 30 watt, diralat. Jadi karena rangkaiannya 12 volt itu di paralel, sehingga mendapatkan arus yang demikian. Jadi kita harus mengalihkan 0,405 mA DC dengan 12 volt, kecuali rangkaiannya di seri ya. Dan kita mendapatkan 4,86 watt. Kita catat 4,86. Sekarang kita mencari Kospi-nya, tinggal kita bagi-bagikan sesuai dengan rumusannya. Mana yang tadi? Daya aktif dibagi dengan daya semu. Daya aktif adalah daya yang kita cari pada rangkaian DC-nya, sedangkan daya semu adalah daya yang kita cari pada rangkaian AC-nya. Kita coba bagikan. Untuk rangkaian transformer berapa Kospi-nya? 0,14 ya, 0,15. Kita bulatkan Kospi-nya 0,15. Untuk SMPS 4,86 dibagi 10,35, 0,46 ya, atau 0, untuk SMPS 0,46. Untuk IC driver 5,76 dibagi 10,81, 0,53 ya.
Saya beri contoh cara mencari watt rail untuk driver transformerless. Jadi jika kita kalikan pada wattmeter ya, sekarang kan kita sudah punya cosP nya 0,15. untuk wattnya, untuk arus AC nya kita hitung 0,105 dikali voltase 230 dikali cosP 0,15, maka didapat watt railnya 3,6. Jadi rumusannya ini rumusan paham BW teknisi gadungan ya, tidak melenceng jauh, dan semoga memang rumusan untuk mencari cosP tanpa menggunakan cosP meter seperti ini ya, untuk rumusan gadungan. Oke, demikian dulu video singkat saya, semoga bermanfaat. Ini tidak bisa dibilang video singkat karena banyak pembahasan, dan kalau dipotong-potong kita tidak akan mengerti sepenuhnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf karena saya juga masih perlu banyak belajar. Dan semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan. Nanti akan saya membuat video lain pengukuran watt rail dari lampu-lampu bermerek. Untuk saat ini belum ada, jadi kita nantikan videonya. Saya mengucapkan terima kasih. Salam elektronik, salam coba-coba.